Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Menteri Keuangan membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun 2024. Menteri Keuangan bahkan mengatakan bahwa kenaikan gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi dalam penyampaian RUU APBN 2024 pada Agustus mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan bahwa pemerintah tengah membahas rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun 2024. Hal ini diungkapkan oleh Sri Mulyani usai menghadiri rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI. Sri Mulyani menyebut rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo. Menteri Keuangan mengungkapkan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan diumumkan oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya terkait rancangan Undang-Undang APBN tahun 2024. Adapun sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan. Kita mengusulkan ada gaji yang agak dinaikkan. Ini sedang dibahas oleh bersama Menteri Keuangan. Saya minta slide berikutnya. Sehingga dengan demikian ke depan kalau kinerjanya tidak bagus ya mestinya tidak mendapat tunjangan yang bagus. Ini rumusan-rumusannya kita diskusikan terus. Begitu urusan ini agak sulit dengan Kementerian Keuangan. Kita duduk siang malam ini soal tunjangan dan kenaikan. Ini kan selama ini kenaikannya tidak disentuh tapi tunjangannya berlipat. Lebih lanjut, Menpan RB mengungkapkan bahwa pembahasan penyesuaian tunjangan kinerja dan kenaikan gaji PNS dilakukan secara intens dengan Kementerian Keuangan. Namun ia tidak membeberkan besaran kenaikan gaji PNS yang diusulkan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, ada kabar gembira bagi Anda, para pegawai negeri sipil atau PNS, di mana pemerintah dikabarkan sedang menggodok besaran kenaikan gaji PNS. Dan terkait hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun memastikan masih membahas beberapa hal. Salah satunya yakni detail hitungan kenaikan gaji PNS. Meski demikian, ia memastikan rencana kenaikan gaji PNS tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam RUU APBN 2024 pada tanggal 16 Agustus mendatang. Ya, berbicara soal wacana naiknya gaji PNS, sebelumnya diketahui bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mengusulkan ke Menteri Keuangan agar gaji pegawai negeri sipil dinaikkan. Hal itu disampaikan di tengah rencana pemerintah mengubah rumusan tunjangan kinerja bagi para PNS. Hal itu disebut didasari fakta di lapangan, yakni tidak meratanya tunjangan kinerja, terutama antar pekerja yang dinilai bekerja biasa-biasa saja dan yang bekerja luar biasa. Oleh karena itu, Menpan RB mengusulkan agar gaji pokok PNS lah yang dinaikkan. Adapun sebagai informasi, pemirsa, semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gaji PNS telah naik sebanyak 2 kali, yakni pada 2015 dan juga 2019. Dan terakhir pada 2019 lalu, pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menaikkan gaji rata-rata PNS sekitar 5%, termasuk bagi personil TNI dan Polri. Dan sesuai PP nomor 15 tahun 2019, gaji PNS di seluruh Indonesia berada di angka yang sama, di mana masa jabatan terendah ditetapkan sebesar Rp1.560.000 dan untuk masa jabatan tertinggi sebesar Rp5.901.000. Namun angka tersebut bukanlah total yang dibawa pulang oleh para PNS karena belum memperhitungkan komponen-komponen lainnya semisal tunjangan kinerja. Dan pemirsa, di tengah rencana kenaikan gaji PNS ini, apakah pos kenaikan gaji PNS memang sudah masuk dalam pengalokasian anggaran negara atau APBN? Dan untuk lebih jelasnya berikut informasi selengkapnya. Di tengah rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Rahmatarwata mengatakan bahwa tidak ada alokasi kenaikan gaji PNS dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Sedangkan untuk tahun depan, dirinya juga belum dapat memastikan karena pembahasan rancangan APBN tahun anggaran 2024 masih akan dilakukan. Namanya di Sumatera. Untuk beberapa kebijakan mengenai gaji, ini tahun ini tidak ada di dalam APBN 2023. Mengenai APBN 2024 tentunya nanti akan disampaikan bersamaan dengan RAPBN 2024. Yang saat ini sedang mulai pembahasannya dengan Kem PPKF. Kita tunggu saja sampai nanti Bapak Presiden menyampaikannya kepada DPR. Sementara itu sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengusulkan agar gaji PNS dinaikkan.
Menpan RB menyebut usulan kenaikan gaji itu merupakan bagian dari rencana perubahan rumusan besaran pemberian tunjangan kinerja PNS. Jakarta, Tim Liputan ADS Channel. Ya, untuk mendapatkan gambaran seberapa besar pengeluaran negara untuk para pegawai negeri sipil, kita cek realisasinya per April 2023. Di mana berdasarkan data Kementerian Keuangan, pada bulan April 2023, realisasi belanja pegawai pemerintah mengalami peningkatan menjadi 80,51 triliun rupiah atau setara dengan 29,5% dari Pagu 2023 sebesar 272,92 triliun rupiah. Kenaikan belanja pegawai tersebut dipicu pembayaran THR pada bulan April yang bertepatan dengan momentum Lebaran, kemudian pembayaran gaji dan tunjangan PNS termasuk TNI dan Polri. Dan jelas ini bukanlah angka yang kecil bagi pengeluaran negara. Ya, kembali ke soal usulan kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Menpan RB menyebut beberapa hal akan disesuaikan dengan kenaikan gaji, termasuk tunjangan yang akan disesuaikan dengan kinerja masing-masing PNS. Jika PNS bekerja dengan baik, mereka akan mendapatkan tunjangan yang besar. Dan sebaliknya, jika kinerjanya dirasa kurang bagus atau kurang baik, tunjangannya pun akan mengikuti kinerjanya. Sementara itu merespon hal ini dalam gelaran rapat paripurna DPR, sejumlah anggota DPR mempertanyakan wacana kenaikan gaji PNS. Anggota DPR pertama yang mempertanyakan wacana kenaikan gaji ialah Dave Akrasya Fikarno Laksono, yang menyatakan pemerintah perlu mencermati wacana kenaikan gaji PNS tersebut. Pasalnya, wacana kenaikan gaji PNS berpotensi berdampak terhadap target inflasi pemerintah di tahun 2024 yang telah dipatok pada kisaran 1,5 hingga 3,5%. Sementara itu, anggota DPR lainnya Abdul Wahid menyoroti remunerasi PNS, di mana menurutnya sistem remunerasi PNS lah yang seharusnya dirombak oleh pemerintah. Dan pemirsa, ternyata tak hanya anggota DPR, sejumlah pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun ikut bersuara dalam wacana kenaikan gaji PNS. Di mana mayoritas menyebut bahwa wacana kenaikan gaji PNS ini sangat kental dengan unsur politis karena diutarakan mendekati tahun pelaksanaan pemilu serentak di 2024. Dan untuk melihat bagaimana pandangan para pengamat terkait dengan hal ini, berikut kami telah rangkum informasinya. Rencana kenaikan gaji PNS dinilai sejumlah pihak berkaitan dengan politik. Pasalnya wacana tersebut baru muncul menjelang pemilu 2024. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira, menilai besaran gaji PNS saat ini masih mencukupi, mengingat masih terdapat sejumlah tunjangan yang diberikan oleh pemerintah. Dirinya pun mempertanyakan urgensi dari wacana kenaikan gaji PNS. Bima mengatakan wacana kenaikan gaji PNS menjadi bertentangan dengan semangat efisiensi birokrasi dan berpotensi berimbas ke penurunan daya saing ekonomi. Sebab tingkat belanja negara yang tinggi bisa menyebabkan pelebaran defisit anggaran. Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan unsur politik dalam pengambilan kebijakan jelang pemilu menjadi suatu hal yang biasa. Menurutnya hal ini telah terjadi sejak lama dan dilakukan di berbagai negara. Sebagai informasi, pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji PNS sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menteri Keuangan bahkan menyebut bahwa rencana kenaikan gaji PNS ini telah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo. Jakarta, Tim Liputan ADS Channel. Ya, masih seputar rencana kenaikan gaji PNS, pemirsa, di mana Direktur CELIOS Bima Yudhistira menduga rencana kenaikan gaji PNS berkaitan dengan upaya untuk mendulang suara pada pemilu 2024 mendatang. Bima menyebut dari total 4 juta PNS, jika satu orang menanggung 4 anggota keluarga, maka ada banyak sekali suara yang bisa diraih dalam pemilu nanti. Karena itu ia memperingatkan jangan sampai pemerintah menggunakan instrumen belanja pegawai untuk mendorong belanja konsumtif menjelang kontestasi politik di tahun 2024. Sedangkan dalih kenaikan gaji PNS demi melindungi Indonesia dari kenaikan inflasi sendiri menurutnya juga tidak tepat. Pasalnya tujuan itu seharusnya sudah diakomodir dalam berbagai tunjangan termasuk gaji PNS ke-13. Sementara itu pengamat dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurniasyah menilai wacana kenaikan gaji PNS kental unsur politis. Pasalnya wacana kenaikan gaji PNS tersebut diumumkan pada tahun 2023 atau tepat jelang Pilpres 2024.
Ia bahkan menyebut bahwa kebijakan semacam ini atau seperti ini rutin terjadi di setiap menjelang pemilu. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyarankan kenaikan gaji PNS sebaiknya mengikuti kenaikan inflasi. Namun, selain mempertimbangkan besaran kenaikan, ia juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan juga kondisi kas negara. Karena besaran kenaikan gaji PNS yang jumlahnya mencapai 4 juta orang harus benar-benar diperhitungkan secara matang, terutama terkait kesanggupan dan pos-pos manakah yang harus dipangkas untuk bisa merealisasikan rencana ini. Adapun pengamat kebijakan publik lainnya, Trubus Rahadiansyah menyebut idealnya kenaikan gaji pokok PNS mencapai 20%. Kenaikan tersebut dinilai akan sangat berdampak bagi PNS yang berada di daerah terpencil, terutama untuk yang berprofesi sebagai guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, hal tersebut juga agar PNS tak terlalu bergantung pada besaran tunjangan kinerja yang diberikan. Dan pemirsa, pada akhirnya dibalik pro kontra atau kontroversi rencana kenaikan gaji PNS, semoga kebijakan pemerintah tersebut tak hanya kebijakan yang sekedar syarat politis jelang tahun pemilu, namun tetap diharapkan bisa memberikan efek berganda atau multiplier effect serta mampu menjadi daya ungkit bagi perekonomian secara agregat. Dan pemirsa, IDX Versus Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.